Utang global kembali menghantui. Negara-negara terkaya di dunia justru terlilit utang raksasa dan pasar mulai gemetar. Apakah kita sedang menuju krisis ekonomi global yang baru? Kelompok negara maju G7 kini berada di bawah sorotan tajam investor global. Moody's baru saja mencabut peringkat kredit AAA Amerika Serikat, sementara permintaan obligasi Jepang anjlok. Walau belum disebut sebagai krisis, lonceng peringatan sudah terdengar di pasar keuangan dunia. Amerika Serikat masih mengandalkan status dolar sebagai mata uang cadangan global, tapi utangnya menggunung. Rencana pajak dan pengeluaran Presiden Donald Trump diperkirakan menambah utang hingga 3,3 triliun US dollar pada 2034. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, bahkan menyebut adanya keretakan di pasar obligasi. Meski Menteri Keuangan Scott Bessent meyakinkan dunia bahwa Amerika Serikat tidak akan gagal bayar, pasar tampaknya mulai kehilangan kepercayaan. Jepang adalah negara dengan utang publik tertinggi di dunia, lebih dari 2 kali lipat PDB-nya. Imbal hasil obligasi jangka panjang Jepang melonjak, sementara permintaan dari investor institusional menurun. Bank of Japan bahkan mulai mengurangi kepemilikan obligasi untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menghadapi dilema belanja besar atau pemotongan pajak. Keduanya bisa memperburuk defisit. Inggris dan Perancis juga tak luput dari tekanan. Inggris kini memiliki biaya pinjaman jangka panjang di atas 5%, tertinggi di antara negara G7. Rencana belanja pemerintah untuk pertahanan dan kesehatan bisa memperburuk situasi. Sementara IMF menyerukan pengurangan pinjaman publik. Di sisi lain, pasar mulai agak tenang soal Perancis setelah premi resiko menurun. Namun pengumuman pemangkasan defisit dari Perdana Menteri Prancis Bayrou bisa jadi momen krusial. Siapa sangka Italia yang dulu dikenal sebagai sakitnya Eropa kini justru menunjukkan ketahanan. Defisit mereka diperkirakan turun menjadi 3,4% pada 2024 dan spread imbal hasil terhadap Jerman menyempit ke level terendah sejak 2021. Meski beban utang jangka panjang masih berat, stabilitas politik dan reformasi fiskal membuat pasar lebih tenang terhadap Italia. Kekhawatiran pasar bukan sekedar soal jumlah utang, tapi juga kemauan dan kemampuan politik negara-negara G7 untuk menanganinya. Jika negara-negara G7 terus mengandalkan kebijakan fiskal ekspansif tanpa pembenahan struktural, kepercayaan investor bisa runtuh dan dunia akan menghadapi dampaknya, baik di sektor keuangan maupun ekonomi real. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan permulaan dari krisis baru atau hanya koreksi pasar sementara?